bicara kopi, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki berbagai varian biji kopi terbaik dan tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Kali ini saya di Martriu bersama tim NTV Minggu akan menelik bagaimana proses pembuatan seduhan kopi di Cafe 1911 Kabupaten Banyuwangi. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Martriu dalam NTV Minggu. Nah, kali ini saya sedang berada di PT Perkebunan Kalibendo, Desa Kampung Anyar, Banyuwangi. Kita akan mengunjungi sebuah kafe yang namanya Cafe 1911. Seperti apa kafenya dan bagaimana sejarahnya? Yuk kita kepoin. Wah, ternyata di sini tuh suasananya sangat sejuk ya, karena banyak kopi-kopi. Selain memiliki varian kopi yang khas, kafe tersebut juga memiliki sejarah panjang terkait nama yang disematkan pada kafe tersebut. Bahkan pecinta kopi Nusantara dibuat terkejut dan terngiang-ngiang dengan konsep yang diusung Cafe 1911. Selain itu, kafe yang terletak di area perkebunan Desa Kampung Anyar, Kabupaten Banyuwangi ini tetap menjaga keaslian alam sekitar. Sebelum memasuki area kafe, pengunjung wajib menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, pemirsa, di sini juga disediakan juga cek suhu dan juga hand sanitizer. Tak hanya itu, di kafe ini kemurnian kopi juga terjaga. Biji kopi yang digunakan oleh kafe ini asli dari perkebunan sekitar, sehingga menjadi bahan racikan alami penggugah selera pecinta kopi dari Nusantara dan mancanegara. Bukan sekedar nongkrong dan menikmati kesejukan perkebunan Kalibendo, siapapun yang berkunjung di kafe yang terletak di area perkebunan Kalibendo akan memborong segudang inspirasi hasil perpaduan nikmatnya kopi alami disuguhkan bersama ide positif wisatawan. Nah, kali ini saya di Martriu akan berbincang dengan Chandra Sasmita selaku pengelola Cafe 1911 terkait sejarah panjang kafe unik tersebut. Selain itu, saya juga akan melihat bagaimana cara menyeduh kopi tersebut. Permisi, bisa bertemu dengan ownernya? Oh ya boleh, silakan ditunggu dulu, nanti saya panggilkan dulu. Saya tunggu di sana aja ya. Oh iya, silakan. Selamat siang. Ya. Ini betul ownernya dari Cafe 1911? Ya, pekerja lah. Pekerja. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu ini? Chandra. Pak Chandra. Iya, di sini tadi kan saya melihat ada yang unik ini Pak. Yang awal-awal ini baru masuk langsung. Ini penggorengan secara tradisional. Ada kebagusan dan kejelekan. Kebagusannya penambahan daripada rasa kopi lebih enak, dan juga kayak sama aja lah kayak orang bakar sate. Bakar sate itu kan pakai aren toh, baunya lebih enak daripada manggangnya pakai gas. Nah ini kelebihannya. Cuma kekurangan mereka capek gorengnya begitu. Pakai tenaga soalnya ya. Tenaga. Dan di sini ada apa saja nih Pak? Soalnya saya lihat luas banget ini. Ini di sini ini perkebunan. Perkebunan. Jadi perkebunan mulai dari Belanda tahun 1911
kelahiran daripada perkebunan. Nah, kenapa kok namanya 1911? Ya sekalian daripada kelahiran perkebunan sama kelahiran ayah saya tahun 1911, ya dinamai Dipakai 1911. Dan perkebunan total di sini 822. Wah, Ya, Keren terdiri dari 400 kopi, 200 karet, 150 cengkeh. Nah, sisa 50 pengembangan ke buah-buahan yang ada di sekitar lokal lah, buah-buahan lokal. Durian, alpukat, durian ada. ada Wah. durian merah kita juga ada. Nanti tapi belum bisa. Belum waktunya ya ini ya, belum ya, 2 musimnya. tahun lagi. Nanti akan banyak. Dan untuk di sini menunya kalau boleh tahu kebanyakan itu apa yang paling Nah, kalau ngomong menunya di tempat 1911 ini singkong kita. singkong paling bestseller. Paling ya kalau saya promosikan ya paling enak saat dunia. Paling Itu. enak. Karena penanganannya mulai menanam sampai penggorengan penanaman terus sampai prosesnya semuanya itu ada di kebun dan pemilihan semua, jadi harus yang premium sehingga keluar singkongnya benar-benar singkong yang paling enak. Dan tamu-tamu kesini sini selalu pesennya singkong itu. Singkong. Dan yang kedua, makanan yang ada kita ini makanan tradisional. Jadi kebanyakan kayak soto, rawon, yang begitu-gitulah, nasi tempong yang di sini, ya yang menu-menu lebih banyak menunya lokal. Lokal ya. Berarti itu kalau ngomong singkongnya itu dari sini, benar Bapak? Betul, singkongnya nanamnya di Di kebun. sini. Oh, Penanaman semua sampai pemeliharaan sampai proses di kebun untuk menjadikan singkong sampai disajikan semua di kebun sini. semua di sini ya. Yes. Nggak ada yang ngambil dari luar ya, Pak Tidak ya? ada, tidak ada. Dan Kalaupun ada sewaktu-waktu, dan itu pun kita sangat tahu bahwa singkongnya enak. Tapi jarang di kebun kita mendekati 98% lah dari sini. Tapi yang 2%-nya saya kasih ke mereka yang ada di sekitar sini untuk pembelian. berarti bisa dijual mentahan gitu ya, Pak? Ya, Enggak. setengah proses. Nggak proses. Jadi setengah proses bisa beli di kafe dan mungkin mereka bisa telepon nanti kita kirim kan sekarang Antar. banyak. Oh iya, Pengiriman banyak. cepat sekali. Delivery order ya. Ya, Surabaya, Jakarta ada, ke Bali ada. Jadi semoga bisa melebar kemana-mana. Ke seluruh Indonesia, seluruh dunia ya kalau bisa ya, Pak? Iya, kalau bisa. Singkongnya kita itu paling enak kok. Paling enak. Ini wajib nyobain nanti ya pemirsa ya. Silakan, nanti dicoba. Paling banyak pengunjungnya itu dari mana saja, Bapak? Waduh, pengunjungannya sini kalau ngomong kebanyakan ya mungkin sekitar kita ya, tapi nggak menutup kemungkinan yang dari macam-macam, Malang lah, dari Semarang, dari Jakarta, mereka mengunjungi Banyuwangi kebanyakan mesti mampir ke sini. Mampir sini. Kalau COVID-nya nggak ada, bule banyak waktu pagi dari Ijen turun menikmati kopi yang ada di sini, baru mereka pulang. Nah itu pagi banyak. Nah berhubung COVID ya masih belum. Ini karena COVID ini sangat mengganggu semua. Ya, semuanya, ya, hampir semuanya terganggu ya, Pak ya. Kita jalani aja lah. Kita jalani Nanti kan aja. berlalu cepet juga. Kalau misal nggak ada COVID kan, iya benar kata Bapak langsung ke sini. Soalnya deket dengan Yes. Ijen juga ya. Ijen kan termasuk Blue Fire itu kan the best in the world. Best banget. Nah, mereka itu sangat menyukai yang ada yang di alam ini, apalagi unik seperti Blue Fire. Wow, mereka akan amazing ya. Mereka akan sangat menghargai lah apa yang ada di alam bumi Banyuwangi ini. Banyak sekali soalnya. ya. Oh, sangat banyak. Potensinya Alamnya banyak juga sekali. menunjang, hawanya enak, komoditi sangat menunjang. Hawanya di sini juga asri, adem gitu ya. Ya, adem, di sini adem. Cocok banget buat dinikmati bersama keluarga. Oh iya Bapak, ini saya penasaran ini boleh nggak kalau kita ke sana ini? Boleh, silakan. Boleh.
Mari Boleh, Bapak. silakan. Tolong diantarkan dulu. Ya. Wow, jadi seperti ini prosesnya ya Pak ya? Ya, jadi mereka proses ini kayak orang main piano, jadi kayak seperti ini. Oh iya, ada Temponya. Ya. Jadi temponya itu jangan sampai kekurangan. Jadi kalau kekurangan nanti gosong, bisa gosong, kurang bagus bisa ya. Dan nggak merata ini gitu. kira-kira 15 menitan. 15 menit gini terus. ya, gini terus. Kiri kanan, Yang tangannya ini biasanya kuat bener. Wah bener ya ibunya. Ya. Jadi sampai peletuk kedua ya. Meletup kedua ya. Satu bunyi dia yang tak krek. Terus kedua sebentar langsung diangkat, cepet-cepet dikipasin. Oh, dikipasin dulu. Ya ini makanya ini dikipas. Langsung dikipas supaya temperaturnya ini di dalamnya itu, jadi di luar itu panasnya nggak masuk ke dalam, udah Oh, cukup. iya, langsung. Jadi supaya dikipasin supaya pas nanti dalamnya pas. Ini Makanya ini. boleh mencoba saya? Boleh kalau mau. Boleh mencoba Ibu? Coba. Permisi. Ritmenya ya. Baik. Kita coba Ritmenya pemirsa. harus terus. Kurang. Oh gini ya Pak ya? Ya, kayaknya kurang cepat. Nggak ahli nih saya. Langsung kuserahkan sama ibunya aja deh. Takut nanti gosong. Mbaknya kurang. Iya, kurang Cepet. dapat. Oh, iya. Jadi ceng itu. Jadi kayak sekali cekrek itu seperti kayak mesinnya itu dari sini dia muter ke sini. Treng. Nah itu. Memang ini Lumayan. mereka belajar lah kira-kira 3 bulan 4 bulan biasanya udah bisa. Berarti ibunya bisa ganti-ganti nih. Oh enggak, Enggak, ini cuma ibu ada ini lagi tapi satunya kurang mantep. Kurang mantap. Pelan-pelan nanti kalau regenerasi lagi ada lagi. Ganti lagi. Gitu. Ini pemirsa di rumah mau nyoba ini langsung ke sini. Yang penasaran. Yang ini caranya. Dan ternyata ini nggak semudah yang dilihat ya. Ini Oh. tadi saya coba juga sulit kalau nggak sesuai sama temponya gitu. Betul, ini makanya setiap penggorengan kopi itu kan ada keahlian juga. Keahlian. Nah, keahlian goreng kopi itu kan nggak cuman sejadi kopi enak, padahal sebelum enaknya itu ya sengsaranya ini. Ya, ada Nah, proses yang panjang ya Pak. iya, sengsaranya di sini. Nah, inilah salah satu sebelum mendapatkan kopi yang enak. Kopi yang enak. Ya, salah satu. Setelah menjadi ini terus digiling berarti. Ya, ini didiamkan Proses dulu giling. sampai cooling besok atau besok lusa baru di grinding. Oh berarti nggak langsung ini? Enggak. didiamkan Jadi dia dulu. bisa tetap, kalau kita kopi itu kalau mengalami suatu perubahan kimia, dalam arti kan ini dirubah kimiawinya di dalam. Itu kita harus resting dulu sama 1-2 hari, baru nanti kalau sudah benar-benar sudah selesai, berhenti, baru kita roasting. Bukan di roasting, di grinding, dijadiin bubuk. Nah, baru nanti bisa dibikin seduh kopinya. Jadi grindingnya tinggal 2 harian, 1-2 hari. Aku kira, saya kira ini setelah jadi langsung bisa Ya. diminum. Oh, kurang Karena nikmat dalamnya ya. masih chemicalnya masih agak belum stabil gitu. Jadi bisa tapi nggak mendapatkan Rasa kopi yang- yang rasa yang enak. Jadi harus didiamkan 1-2 hari. Berarti rahasianya harus ditunggu dulu. Ya, di resting dulu. beberapa hari. Harus di resting dulu. Nah ini kita sudah melihat cara menyangrainya, tapi saya penasaran dengan rasa kopinya nih. Boleh coba ini Pak? Silakan kita coba kopinya. Baik. Mari Bu. Asal-muasal nama kafe 1911 sendiri diambil dari sejarah babat tanah perkebunan Kalibendo pada tahun 1911 silam. Masyarakat sekitar diminta oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menanam pohon produktif. Salah satu tanaman unggulan ialah kopi yang hingga kini dapat diminati semua kalangan.
Tak tanggung-tanggung, sejumlah varian kopi hasil perkebunan Kalibendo juga dirilis Cafe 1911 sebagai menu utama menjamu wisatawan, seperti Robusta, Arabica, kopi luwak, hingga yang paling fenomenal yaitu kopi khas black. Kopi yang bagus itu bisa keluar krimnya ini. Ini nih krim ini. Krim Yang ini. Ini dulu. Oh, Diaduk dulu sampai ininya turun. Jadi sampai turun. Nah ini kan belum, masih ada ini. Ledek kanunya. Biarin dulu, nanti dia turun. Sampai turun ke bawah. Dibaui dulu. Baunya enak. Ini kopi yang enak. Sampai ininya apa? Nggak kelihatan bubuknya ya. Nanti bubuknya akan turun. Sebentar, karena ini dikasih 100 derajat dan kita kalau bisa minum itu antara 80 derajatan. Baru 70, 80 sampai dia turun, sampai dilihat nggak ada ininya, kopinya, ledek ininya, titik ini nggak ada, baru bisa terus kita minum. Nah, kalau mau ngetis kopi mestinya pakai yang gini, ini yang seruput. Itu kopi, makanya seruput kopi, ya itulah namanya seruput kopi, harus diseruput dulu. enak, lumayan. Kurang manis. Kurang manis sedikit. Jadi biar ya namanya Mantap. ya, bisa tunjukin. Banyak yang diruput gitu. Seruput. Rasakan di tenggorokan sini. Kalau tenggorokannya terus bau-baunya kopi itu keluar semua dari hidung nanti. Ya. Seruput, Kita coba lagi. dikecap. Terus tutup, keluarkan dari hidung. Oh iya. Ya, itu baru namanya bisa mendapatkan kopi yang paling enak, caranya begitu. Paling enak. Biasanya kan langsung diminum gitu ya, Pak? Ya, jangan. Jadi kalau kita kopi, kita seruput gini ya. Tutup. Wah, mantep kopinya itu di sana. Oh, baru tahu saya. Nah, itu Cara dia. cara menikmati kopi yang Iya, benar. menikmati kopi begitu. Ini kopinya emang benar-benar nikmat banget, Yes. beda dari yang lainnya gitu. Jadi untuk pemirsa yang kepengen coba kopi bisa langsung mampir ke sini ya Pak ya, di Cafe 1911 di Desa Kampung Anyar. Mari Pak. Silakan. Ini rasanya ada sedikit kayak kecut-kecutnya gitu, Ya, dikit ada. tapi Jadi campuran daripada house blend itu campuran daripada robusta sama arabica. Nah kalau arabicanya memang ada rasa kecutnya. ya. Nah kalau kopi yang rasanya itu ya robustanya. Cuma dari segi baunya pasti arabica lebih bau. Nah, kopinya kita yang di sini ada ciri khas. Setiap daerah punya ciri khas sendiri. Ciri khas di tempat kita kebanyakan cokleti sama nati. Coklat Itu kebanyakan ya coklat mengandung coklat. Oh. Terus natinya itu kacang-kacangan. Banyak, mestinya ada beberapa lagi. Agak rasa ya, tiap tahun agak beda-beda memang. Beda-beda. Iya. Oh. Emang sedikit berbeda dengan yang kopi-kopi lainnya ya ini. Iya, jadi ciri khas lain kopi, lain daerah, lain Lain rasa juga. Makanya kopi Indonesia itu kopi yang paling unik
karena dari segi rasa berbeda-beda tiap daerah karena mineralnya berbeda-beda. Jadi output yang keluar kopinya juga berbeda. Itulah kelebihan daripada kopi Indonesia. Beragam. Dan pemirsa, bila Anda kepingin mencoba kopi dari Cafe 1911 bisa langsung datang ke sini ya Pak ya untuk menikmati kopinya dan bisa juga melihat cara pembuatannya juga menyangrai kopi. Oh ya Bapak, ini saya mau mencoba makanan di sini nih salah satunya. Iya, kita punya singkong tradisional yang di sini singkong goreng ya. Tapi ada variannya bisa singkong salted egg, singkong goreng yang asli, original, singkong salted egg, singkong barbecue, singkong keju. Banyak ya? Semua namanya singkong. Singkong. Sini dan cucur juga ada, pisang goreng, tapi pisangnya yang spesial dari perkebunan. Jadi rasanya super manis. Coba pesan yang dua tuh tadi Pak, cucur sama singkongnya ya. yang original. Kalau singkong kita memang singkongnya paling enak karena pembuatannya dari hulu ke hilir kita yang proses. Jadi kita tahu Prosesnya di sini semua. ya, kita tahu yang penanamannya yang paling benar, pemrosesannya yang paling benar, akhirnya keluarnya paling benar. Bener, Ya. beda dari yang lain loh Ya, ya. Baik, pesan dua tadi ya Pak. Nah, Pesan dua tadi. ya, yang bisa. Oh ya Bapak, saya mau izin buat berkeliling-keliling sambil Ya, menunggu makanannya jadi ya. Ya, silakan. Nanti Terima kasih sudah menemani. Tak hanya itu, lukisan yang terpampang di kafe tersebut juga sangat menarik perhatian. Iya, di Cafe 1911 ini memang sengaja dikonsep unik sehingga pengunjung merasa takjub dengan konsep yang ditawarkan itu. Pak pemirsa, jadi di sini tuh ada yang menarik, ini ada lukisan proses pembuatan kopi dari penanaman kopi sampai kopi siap saji. Di sini juga ada spot foto loh pemirsa. Yuk kita coba selfie dulu yuk. Kita sudah mencoba berkeliling-keliling ke sekitar Cafe 1911 ini dan ternyata makanannya sudah siap. Mari kita coba. Ini ada singkong goreng dan juga cucur. Ini paling best seller itu yang singkong, coba. Kita coba. Wah, bisa lihat kan teksturnya tuh crispy banget. Kita coba dicocol dengan sambal. Tas kriuk, bener-bener crispy banget dan gurih. Ini memang terenak sih menurut aku. Dan kita lanjut makan cucur ini.
Cucur merupakan makanan tradisional, apalagi ini di Banyuwangi memang banyak banget cucur. Teksturnya kenyal. Manis, gurih, pokoknya mantap deh. Buat kalian yang kepengen bisa langsung ke Cafe 1911 yang ada di Kampung Anyar, Banyuwangi. Dan pemirsa, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya di Cafe 1911 ini, dan terus saksikan NTV Minggu hanya di NTV, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.